tiba-tiba ada yang menggedor jendela rumahnya. Pas dibuka itu jendela, gak ada siapa-siapa gengs. Tapi dia denger suara misterius yang katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, seperti biasa Tri Chandra akan membawakan kisah horor, yaitu misteri makam Mr. X. Yang pada umumnya makam orang yang meninggal akan diberikan penanda atau batu nisan disertai nama lengkap. Namun di Sidoarjo ada hal yang unik sekaligus memilukan. Makam Mr. X yang berada di Jalan Raya Magresari, Kelurahan Pucang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyimpan sejuta kisah dan misteri. Bagaimana tidak, ratusan jenazah yang bersemayam di kompleks tersebut tidak dikuburkan secara layak karena tidak memiliki identitas dan tanpa keluarga. Makam Mr. X ini dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai jujugan tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang tanpa identitas alias orang tidak dikenal, seperti orang gila, pasien rumah sakit, hingga korban pembunuhan. Namun ada yang paling miris di mana para penggali kubur dan warga sekitar mengaku berbagai macam kondisi mayat pernah dikuburkan di pemakaman tersebut. Mulai dari korban kecelakaan yang badannya sudah hancur gengs, hingga mayat korban amukan massa yang kala itu kepergok warga karena mencuri. Dan mereka yang dikuburkan di situ tidak tahu siapa dan dari mana asalnya, sehingga patok-patok yang tertancap di makam itu dinamai Mr. atau Miss X. Dan di awal aku sempat bilang bahwa mereka tidak dikubur secara layak. Tapi bukan berarti mayat itu dilempar dan langsung dikubur gitu aja kan. Hanya saja mereka tidak tahu nama dan agama mereka. Sehingga secara terpaksa para penggali kubur menguburkan jenazah tersebut sesuai dengan keyakinan para pengubur. Dan saking terbatasnya lahan pemakaman tersebut memaksa mereka untuk menguburkan jenazah dengan sistem tumpang tindih gengs. Dikabarkan juga Dita Uprianto dan kedua putranya yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Gereja Pantikosta Surabaya pada 13 Mei 2018 lalu itu dimakamkan di situ. Dita dan kedua putranya dimakamkan dalam satu liang lahat. Dan 14 orang terduga pun dimakamkan pada tempat yang sama, yakni di makam Mr. X ini. Kondisi pemakaman yang tidak terawat membuat kita sulit menemukan di mana keberadaan makam tersebut. Ya mungkin karena ala kadarnya gitu ya mereka lupa kasih patok atau nisan gitu. Sehingga pengakuan dari mereka, ya para penggali kubur, itu pernah saat akan menguburkan jenazah, ternyata di dalamnya sudah ada jenazah yang lain. Dan memang itu jenazah yang mereka kubur di hari-hari sebelumnya. Karena nggak punya ciri juga kan, dan mereka nggak tahu gitu. Dan sebenarnya makam Mr. X ini tidak hanya berada di Sidoarjo gengs, di kota-kota besar juga ada gitu. Biasanya penyedia lahan untuk makam Mr. X ini pemilik rumah sakit. Ya memang kan banyak ya orang meninggal di rumah sakit tanpa identitas gitu. Tak heran jika pemakaman Mr. X ini terkenal angker gengs. Banyak dari warga mengatakan selalu ada kejadian mistis di area tersebut. Mereka mengaku sering melihat penampakan pocong berdiri di bawah pohon mangga yang memang berada di pemakaman tersebut. Di sana juga sering terjadi kecelakaan di mana para pengendara tiba-tiba melihat sosok putih melayang menyeberang jalan. Ada ungkapan juga ini dari seorang anak ya kan, yang namanya anak itu pasti dia itu bisa melihat hal yang begituan karena dia masih peka gitu kan. Dia cerita tuh sama si pemilik warung yang kebetulan dia habis lewat pemakaman situ. Katanya ada sosok putih tinggi berdiri di bawah pohon. Mukanya serem katanya gitu. Bagian atasnya diikat
liatin aja katanya kayak gitu. Ya namanya di kuburan kan, siapa tahu itu Corin yang sudah meninggal itu, atau memanglah jin yang sengaja menakut-nakuti manusia, guys. Tapi di sini ada pengalaman seseorang yang mungkin agak sedikit creepy gitu ya. Dan kejadian ini dialami oleh Abdus Salam yang tekun menjalani profesi tidak biasa bagi kebanyakan orang. Dia adalah seorang mudin atau orang yang melayani jenazah mulai dari memandikan, mengafankan hingga memakamkan. Abdus Salam ini merupakan warga Kelurahan Sidokare, Sidoarjo. Dan sejak tahun 2015 dia ditunjuk oleh Dinas Sosial sebagai mudin pemakaman Mr. X. Sebagai seorang mudin, berurusan dengan orang yang sudah meninggal adalah hal yang biasa bagi Abdus Salam ini. Namun, kejadian berbeda pernah dialaminya ketika dia harus memakamkan 15 jenazah dalam satu hari. Dan itu bisa dibilang bukan jenazah biasa, melainkan jenazah tanpa identitas alias Mr. X yang sudah membusuk pulang. Ya mungkin itu pasien rumah sakit yang sudah lama meninggal. Karena biasanya di rumah sakit itu nunggu sampai kurang lebih 10 harian lah sampai dijemput pihak keluarga. Tapi karena keluarga yang gak kunjung datang dan entah siapa dari mana asal muasalnya, akhirnya dikuburkan di pemakaman Mr. X ini. Dan kebetulan dikuburkan sama Abdus Salam, guys. Ya tapi nggak semua keadaan membusuk gitu ya. Ada salah satu lah yang keadaannya seperti itu gitu. Dan entah kenapa Abdus Salam ini merasa ada yang aneh. Kok tiba-tiba merasa takut gitu. Padahal kan dia udah biasa kerja begituan kan. Nah hingga di suatu malam setelah penguburan itu kan, Abdus Salam ini karena dirasa capek udah nguburin 15 mayat, akhirnya dia tidur. Tapi pas di tengah tidurnya tiba-tiba ada yang nendang. Saking terasanya sampai Abdus Salam ini terbangun. Dan dia bilang sampai 2 kali dia merasa ditendang oleh makhluk tak kasat mata. Dia pun kebingungan, siapa nih yang nendang gitu kan. Sampai-sampai dia debat tuh sama istrinya karena dia kira yang nendang itu istrinya, gengs. Ya padahal bukan. Abdus Salam mengaku teror itu terus menerus hingga ke malam-malam berikutnya. Hingga di suatu malam, ini kata aku agak ngeri ya. Saat itu dia bukan lagi tidur, gengs. Masih bangun malahan. Tiba-tiba ada yang menggedor jendela rumahnya. Pas dibuka itu jendela, gak ada siapa-siapa, gengs. Tapi dia denger suara misterius yang katanya ojo dijupuk duit to mayite yuk didungakno, yang artinya jangan diambil uangnya saja, jenazahnya juga didoakan. Entah siapa dan dari mana asal muasal suara itu, yang jelas buat Abdus Salam ketakutan banget itu kan. Orangnya gak ada, suaranya ada. Iseng bener ya. Dan sejak saat itu Abdus Salam setiap malam selalu mengirimkan doa untuk mereka yang meninggal dunia. Meski tak tahu nama dan agama mereka, yang pasti semoga mereka diampuni dosa-dosanya. Begitu katanya, gengs. Dan di sisi yang lain, menurut penuturan Abdus Salam, seorang penggali kubur di makam Mr. X tersebut sangat jarang yang bertahan lama. Entah apakah itu karena faktor mistis yang ada di pemakaman tersebut atau faktor lain, entahlah, katanya begitu. Dan kalau kalian tahu itu kan, warga setempat sering banget nyium bau anyir sama bau busuk di area pemakaman itu. Kadang nyium bau darah, katanya kayak gitu. Ya bisa jadi itu korban kecelakaan ya kan, yang mungkin darahnya masih ada sampai kecium keluar gitu. Tapi kok bisa ya? Sebagian makhluk sosial, kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun lingkungan. Karena pada dasarnya manusia itu bergantung pada orang lain. Apalagi ketika meninggal dunia, peran keluarga dan kerabat itu sangat penting sekali, gengs. Oke, itu tadi ada ulasan tentang makam Mr. X, yang mana dari semua cerita di atas, keganjilan dan keangkeran di pemakaman tanpa nama tersebut tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan aku pribadi sebagai manusia sungguh prihatin dan kasihan ya melihat kondisi mereka yang dikuburkan secara tidak layak. Kita doakan sajalah semoga mereka yang lebih dulu diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisinya.
Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.